Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdan wa syukra lillah, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena pada sore hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kajian rutin Ramadan. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tema judul puasa membentuk pribadi yang bersyukur kepada Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, insya Allah dalam hitungan jam ke depan, pada hari ini, hari Selasa 9 April 2024 yang bertepatan dengan tanggal 30 Ramadan 1445 Hijriah, ibadah puasa Ramadan akan segera berakhir karena berdasarkan hitungan atau hisab, posisi hilal pada sore hari ini, yaitu setelah masuk maghrib tiba, itu sudah di atas 3 derajat. Jadi posisi hilal sudah di atas 3 derajat. Dan dimungkinkan hilal sudah bisa diru'yat atau dilihat menggunakan teropong, sehingga dapat dipastikan besok hari Rabu tanggal 10 April kita semua akan merayakan Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah secara bersama-sama. Saudaraku yang dirahmati Allah, dengan selesainya kita semua melaksanakan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan lamanya, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk bertakbir, mengagungkan nama Allah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan kumandang kalimat takbir dengan penuh penghayatan dan penjiwaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Wallahu Akbar, dan Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Walillahil hamd, dan bagi Allah segala puji. Saudaraku yang dirahmati Allah, kenapa kita mesti bertakbir mengagungkan nama Allah? Kita simak ayatnya dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linasi wa bayyinati minal huda wal furqan
faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kalau kita simak ayat tadi, Allah menyatakan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, menjadi petunjuk bagi manusia serta penjelasan dari petunjuk dan pembeda. Dan kemudian Allah pun menyuruh kita untuk berpuasa Ramadan secara sempurna. Walitukmilul iddata. Berpuasa Ramadan harus disempurnakan waktunya 1 bulan lamanya. Jangan kurang, jangan lebih. Dengan kisaran waktu 29 atau 30 hari. Dan kemudian setelah kita menyempurnakan ibadah Ramadan, puasa Ramadan selama 1 bulan, maka kata Allah, walitukmilul iddata, maka hendaklah kalian mengagungkan nama Allah ala mahadakum, atas apa-apa petunjuk yang Allah berikan kepadamu, wala'allakum tashkurun, dan agar kalian semua menjadi orang-orang yang bersyukur. Saudaraku yang dirahmati Allah, kalau kita merujuk ayat tadi Al-Baqarah 185, bahwa tujuan berpuasa setelah membentuk pribadi yang bertakwa yang terdapat di dalam Al-Quran Al-Baqarah 183, maka tujuan target yang kedua dengan puasa adalah agar kita menjadi pribadi yang bersyukur. Kita simak tadi dalam Al-Quran Al-Baqarah 185, di kalimat Allah mengatakan wala'allakum tashkurun, agar kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Lantas apa makna bersyukur itu? Kata syukur secara bahasa itu punya makna membuka, menerima, mengakui bahwa semua nikmat adalah pemberian dari Allah. Dan lawan kata syukur adalah kufur. Kufur artinya menutup, tidak menerima, tidak mengakui bahwa nikmat yang kita terima adalah pemberian atau anugerah dari Allah. Itu secara bahasa. Kemudian secara istilah, bahwa syukur maknanya adalah menggunakan nikmat sesuai kehendak pemberi nikmat, menggunakan nikmat sesuai dengan kehendak Allah. Allah telah menganugerahi kita tubuh yang sempurna, maka tubuh yang sempurna itu harus digunakan sesuai dengan kehendak Allah yang menciptakan tubuh yang sempurna itu. Allah menciptakan mata, maka gunakan mata untuk melihat yang baik-baik saja, untuk melihat ayat-ayat Allah, melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, baik ayat yang sifatnya qauniyah, ayat yang tercipta, maupun ayat Qur'aniyah, ayat yang dibaca atau ayat yang tertulis, yaitu ayat Al-Quran sebanyak 30 juz. Ayatnya berjumlah 6.236 ayat dan 114 surat. Itu kita lihat, kita tafakuri dengan mata kita. Kemudian Allah menciptakan pendengaran,
maka gunakan pendengar untuk mendengar yang baik-baik saja, mendengar nasihat-nasihat agama. Kemudian Allah menciptakan lisan, maka gunakan lisan untuk berbicara yang baik-baik saja, mengandung ilmu, mengandung nasihat untuk kita menuju jalan Allah. Kemudian Allah pun menciptakan otak, akal, maka gunakan akal untuk berpikir yang baik-baik saja. Allah menciptakan tangan, maka gunakan tangan untuk bekerja yang baik-baik saja. Allah menciptakan kaki, maka mesti digunakan untuk berjalan ke tempat yang baik-baik saja. Allah ngasih ilmu kepada kita, maka gunakan ilmu untuk menerangi orang agar orang tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Kemudian Allah memberikan harta yang melimpah, maka gunakan harta untuk berjuang menegakkan agama Allah, membantu syiar agama Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, maka itulah bentuk penjabaran bagaimana syukur dalam arti istilah, yakni menggunakan nikmat sesuai dengan kehendak pemberi nikmat, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah, kemudian bagaimana akibat dari mensyukuri nikmat atau mengkufuri nikmat itu? Kita lihat di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat yang ke-7, Allah katakan, la in syakartum la zidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, jika engkau bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, la zidanakum, maka kami pasti akan tambah nikmat itu. Dan sebalik, kalau walin kafartum, dan jika engkau mengkufuri nikmat Allah itu, inna adzabi lasyadid, sungguhnya azabku, siksaku sangat pedih. Jadi dua sikap akan terbentuk ketika menyikapi nikmat Allah. Kalau bersyukur, maka Allah tambah nikmat itu. Tetapi manakala kita kufur, tidak menggunakan nikmat Allah sesuai kehendak Allah, maka Allah akan mengazabnya, dan pahamilah bahwa azab itu sangat pedih. Saudaraku yang dirahmati Allah, maka dari itu marilah kita semua sesuai usai Ramadan ini kita laksanakan. Kita berharap agar kita menjadi pribadi-pribadi yang pandai bersyukur atas nikmat Allah, yakni menggunakan nikmat Allah, menggunakan pemberian Allah untuk mengabdi, taat, patuh, dan bertakwa kepada Allah. Jangan sekali-kali nikmat Allah digunakan menjadi alat, sarana untuk bermaksiat kepada Allah. Terlebih lagi kita menggunakan akal kita, menggunakan kecerdasan kita, menggunakan lidah kita, lisan kita untuk membantah, membangkang terhadap perintah-perintah Allah, untuk membantah syariat Allah sebagai syariat terbaik di alam semesta ini. Saudaraku yang dirahmati Allah, demikianlah kajian kita pada sore hari ini. Sekali lagi kita berharap kita semua menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur atas nikmat Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.